Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, di media sosial saat ini dibanjiri dengan berbagai macam konten. Salah satunya adalah konten prank. Konten prank ini memang belakangan ini sangat marak, dan banyak youtuber yang menjadikan prank ini sebagai salah satu konten andalannya untuk menarik peminat mengunjungi channelnya. Yang ingin kita bahas kali ini, bagaimanakah prank dilihat dari kacamata Islam? Bagaimanakah sesungguhnya hukum prank di dalam Islam? Mari kita kaji bersama-sama. Prank merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki arti gurauan, lelucon, senda gurau, atau kelakar. Prank kerap dimaknai sebagai sesuatu lelucon yang diatur seolah-olah serius, tapi ternyata hanya bohongan atau settingan dengan tujuan supaya target prank merasa kaget, terkejut, atau bahkan merasa malu. Dalam tataran praktiknya, prank sendiri pada umumnya akan menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman pada korbannya. Meskipun terkadang berhasil memancing tawa, tetapi tidak sedikit juga yang membuat para korbannya merasa ketakutan, merasa resah, bahkan merasa emosi. Fenomena semacam ini sudah lama viral, utamanya di berbagai macam media sosial seperti di YouTube, di TikTok, snack video, dan semacamnya. Jelas tujuan pelaku prank itu demi menaikkan rating akun dan channelnya tanpa melihat efek yang akan ditimbulkannya. Di dalam konten-konten video yang beredar, memang ada prank yang hanya membuat targetnya ketawa tanpa ada rasa marah kepada tukang prank. Namun, ada juga prank yang sampai membuat korbannya naik pitam, bahkan menghajar habis-habisan si pelaku. Hal itu dilakukan karena si korban merasa sakit hati. Lebih parah lagi, hasil prank itu diunggah ke laman YouTube yang pastinya membuat malu si korban. Nah, tindakan prank semacam ini sangat dilarang oleh Islam, bahkan haram, karena jelas di dalamnya mengandung unsur membahayakan dan menyakiti pihak korban. Kendati pun akhirnya korban tertawa, tetapi paling tidak ia merasa risih, merasa kaget, bahkan merasa ketakutan. Belum lagi yang memang punya penyakit jantung, bisa-bisa ia terkapar saat itu karena saking kagetnya. Semua itu tentu dengan melihat efek yang ditimbulkan oleh prank tersebut kepada korban. Walaupun ada juga prank yang tidak sampai membahayakan, tapi rata-rata efeknya sangat parah dan bisa jadi terjadi baku hantam antara pelaku dan korban ketika korban tidak terima terhadap pelakuan itu. Berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah SAW telah bersabda, di mana saat ada seseorang yang iseng menyembunyikan sendal temannya ketika ia tertidur pulas. Hadis ini dikutip dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anna rajulan akhadha na'la rajulin faghayyabaha wa huwa yamzahu fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la turawwi'ul muslim fa inna raw'atal muslim dzulmun adzim. Dari Amir bin Rabi'ah, sesungguhnya ada seseorang bergurau dengan mengambil sandal orang lain lalu menyembunyikannya. Kemudian hal itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun bersabda, janganlah kalian menakut-nakuti orang Islam, karena tindakan itu merupakan penganiayaan yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Dalam kasus lain, ada seseorang yang menakut-nakuti temannya dengan menaruh seutas tali di dekat temannya saat ia tidur. Sontak saja teman tersebut langsung blingsatan, karena dikira tali itu adalah ular yang akan mematuknya. Kasus inilah yang menjadi sababul wurud atau penyebab munculnya sabda Rasulullah SAW berikut ini. La yahillu li muslim
ayyurawwi'a muslima. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dan Al-Imam Abi Dawud. Dari beberapa hadis ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menegaskan, kalau memang tindakan menakut-nakuti itu berdampak sebuah ketakutan yang parah dari pihak korban yang tidak sanggup dihadapi oleh orang yang pada umumnya, maka hukumnya haram. Bahkan bisa berstatus dosa besar jika ketakutan tersebut berujung pada bahaya yang akan mengancam tubuh korban atau akalnya. Dengan demikian, pernyataan Ibnu Hajar di sini memerinci terkait hukum prank tersebut, dan beliau lebih melihat kepada efek yang ditimbulkan, bukan pada esensi dari prank tersebut. Namun demikian, seyogianya kita menjauhi perbuatan merugikan orang lain itu, karena bagaimanapun pihak korban merasa risih dan juga merasa resah. Di samping itu, bisa juga akan menghilangkan wibawa dari seseorang. Nah, sehubungan dengan hal ini, Al-Imam Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan, bergurau yang dilarang dan tercela adalah yang dilakukan terus-menerus dan yang keterlaluan. Sebab semua itu menyebabkan seringnya tertawa dan gaduh serta menurunkan wibawa. Adapun gurauan-gurauan yang tidak seperti disebutkan tadi, maka tidak masalah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, saya bergurau dan tidak mengatakan sesuatu kecuali yang benar. Dengan demikian, jika kita mampu bergurau yang muatannya hanya kebenaran juga tidak keterlaluan, tidak menyakiti hati seseorang, serta tidak menjadikannya sebagai rutinitas, maka semua itu tidak menjadi persoalan. Nah, merujuk kepada dua pendapat ulama besar ini, maka status haram atau tidaknya prank tersebut meninjau efek yang ditimbulkan juga dari isi pranknya. Namun demikian, seyogianya kita menghindari perbuatan yang kebanyakan menimbulkan mafsadat ini. Nah, itulah sekilas tentang hukum prank dilihat dari kacamata Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.